Halo semuanya, selamat datang di PCP, Video Edukasi Java Nagiska First. Pernah nggak sih kalian tuh ngomong sesuatu tapi orang malah salah paham? Atau kalian lagi chattingan tapi orang ngertinya beda? Nah, itu tandanya komunikasi verbal kalian itu masih perlu diasah. Jadi di video kali ini aku akan membahas apa itu komunikasi verbal dalam komunikasi interpersonal. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh nih, kita harus tahu dulu apa sih komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal adalah interaksi antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi. Di mana komunikasi interpersonal ini terbagi menjadi dua, antara komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Tapi di video kali ini kita akan fokus membahas apa itu komunikasi verbal, di mana komunikasi ini lebih menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Oke, kalian udah tahu kan apa itu komunikasi verbal? Nah, selanjutnya tentunya komunikasi verbal itu mempunyai jenis-jenis. Yang pertama, jenis lisan atau oral. Contohnya kalian itu ngobrol sama temen, telepon sama ibu, atau diskusi dalam kelompok. Yang kedua ada tertulis, yaitu written. Contohnya kalian nulis surat, berkomentar di media sosial, atau bahkan chattingan sama pacar kalau kalian punya. Biar komunikasi kita mudah dipahami atau nggak bikin salah paham, ini ciri-ciri komunikasi verbal yang baik. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik atau mudah dipahami. Dan yang kedua, gunakan intonasi yang sesuai, disclaimer kalau ini secara lisan. Dan yang ketiga, perhatikan struktur kalimat atau ejaan kalau ini secara tertulis. Dan yang keempat, sesuaikan dengan kita berbicara. Contohnya kita kalau sama orang tua, kita harus menggunakan bahasa yang tepat, bahasa yang sopan, bahasa yang sesuai. Dan yang terakhir yang paling penting adalah buka ruang untuk mendapatkan umpan balik atau feedback. Selanjutnya, tahu nggak sih komunikasi verbal ini dalam komunikasi interpersonal mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Dan yang kedua, untuk mengekspresikan emosi dan opini. Dan yang ketiga, untuk membangun hubungan. Yang keempat, untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan. Dan yang terakhir, untuk mempengaruhi atau membujuk. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian gak sih pembahasan kita kali ini? Kak, mau tanya dong, gimana sih tips untuk meningkatkan komunikasi verbal itu? Oke, tips untuk meningkatkan komunikasi verbal. Ada caranya sih. Yang pertama, kalian harus mendengarkan dulu sebelum merespon. Dan yang kedua, gunakan bahasa yang sopan atau sesuaikan dengan audiens. Dan yang ketiga, latihan berbicara dengan percaya diri. Dan yang terakhir, gunakan intonasi, ekspresi, atau bahkan nih gestur tubuh yang sesuai. Seperti itu. Jadi, komunikasi verbal itu adalah kunci dalam menjalin hubungan yang sehat dan efektif dimanapun kita berada. So, jangan lupa kalian lebih mengasah komunikasi verbal akan lebih baik. Dan jangan lupa like, komen, pengalaman komunikasi kalian yang lucu atau mungkin pernah salah paham. So, sampai jumpa.